Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozu Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh dunia ataupun di seluruh Asia Tenggara? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey guys, hari ini saya mahu mentionkan satu lagi video daripada channel iaitu YT Crash Dogs. Susah juga nak sebut nama channelnya kan. Okey guys, anda jangan lupa pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda juga kepada channel YT Crash Dogs ini ya. So tajuk yang kita mahu mentionkan adalah, katanya di sini, jarang yang tahu ternyata negara-negara ini pernah menjadi bahagian dari Indonesia Bersatu dalam NKRI. Maksudnya di sini ada negara-negara yang pernah menjadi bahagian dari Indonesia sebelum ini guys. Okey guys, tanpa berlengah lagi, mari kita sama-sama tonton direction bersama dengan Brozu Channel. Mari. Halo Bers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Setelah merdeka pada tahun 1945, hingga saat ini jumlah provinsi di Indonesia sebanyak 34, tersebar mulai dari Pulau Sumatera hingga ke ujung Papua. Namun tahukah kalian, sebelum seperti saat ini, rupanya ada beberapa negara yang awalnya merupakan bagian dari Indonesia. Nah, berikut ini ada beberapa negara yang pernah menjadi bagian dari Indonesia. Tapi sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Benar. YT Crash. Timor Leste. Sebelum Republik Demokratik Timor Leste atau yang akrab dengan nama Timor Leste merdeka pada 20 Mei 2002, negara ini merupakan bagian dari Indonesia. Saat masih menjadi bagian dari Indonesia, negara ini dikenal dengan nama Timor Timur. Ya, masa dulu Timor Leste ini adalah namanya Timur Timur ya. Baru saya pun tahu jugalah nama ni sebenarnya, dan dia telah merdeka pada tahun 2002 lah katanya. Hanya berbatasan langsung dengan Timor Barat yang menjadi bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Timor Timur memang bukan daerah asli milik Indonesia. Kala itu, karena krisis politik yang berkepanjangan dan desakan dari pemerintah Australia menyebabkan Presiden Soeharto memutuskan untuk menyerang Timor Timur pada tahun 75 dan memasukkan wilayah Timor Timur ini menjadi provinsi ke-27. Namun, integrasi wilayah Timor Timur tidak mendapat dukungan dari dunia dan banyaknya kelompok pro kemerdekaan yang memicu berbagai macam konflik. Hal itu menjadi alasan kuat mengapa pada saat itu di tahun 1999 Presiden B.J. Habibie memutuskan untuk melakukan referendum. Alhasil daerah ini pun terlepas dari Indonesia dan mengubah namanya menjadi Timor Leste. Timor Leste. Timor Leste salah satu negara Indonesia dulu ya. Lagi ini negara apa? Buat kalian yang belum tahu, negara Brunei Darussalam juga pernah menjadi bagian dari Indonesia. Catatan-catatan dari Tiongkok. Sebentar. Sebenarnya Brunei pernah menjadi sebahagian daripada Indonesia dulu ya? Wow, saya baru tahu guys, serius, betul. Arab menunjukkan bahwa Kesultanan Brunei mungkin telah ada sejak abad ke-7 atau 8 Masehi. Bahkan tadinya ke-9 wilayah Brunei Darussalam dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Bahkan saat itu, Kerajaan Sriwijaya meluaskan kekuasaannya hingga ke Kalimantan Utara. Namun, kekuasaan tersebut harus jatuh ke tangan Kerajaan Majapahit bersama Patih Gajah Mada karena ambisinya untuk melaksanakan Sumpah Palapa. Bagus itu nih guys. Meski saya beberapa suka kali harus topik-topik jatuh ini ke tangan kekuasaan kerajaan lain, namun akhirnya negeri ladang minyak ini menjadi negara yang merdeka pada 1 Januari tahun 1984. Ini Hasanah Bolkiah muda-muda Sultan Hasanah Bolkiah. Sebelum menjadi negara tetangga, Malaysia rupanya juga pernah menjadi bagian dari Indonesia. Maka nggak heran, mulai dari fisik, bahasa, dan... Sebentar. Malaysia pernah juga menjadi sebahagian daripada NKRI ya? Wow, saya baru tahu guys sebenarnya cerita ni. Agak panas juga ni sebenarnya. Betul ke? Nanti saya cuba search dan baca sejarahnya ya. Maaf guys, kadang saya ni ada cetek sikit tentang sejarah ya. Maafkan saya guys. Makanan juga nggak jauh beda dari yang dimiliki Indonesia. Buat yang baru pertama kali lihat Siti Nurhaliza, mungkin menyangka kalau si Datuk Siti ini berasal dari Indonesia. Namun kenyataannya bukan. Sejarahnya, Malaysia dulunya sempat dikuasai oleh Sriwijaya pada abad ke-8, sama seperti Brunei Darussalam. Malaysia juga sempat dikuasai oleh Kerajaan Majapahit di atas perintah Patih Gajah Mada.
Namun seiring berjalannya waktu, daerah kekuasaan Majapahit semakin mengecil dan Makin beralih mengecil, menjadi makin daerah mengecil. jajahan Belanda. Namun, karena dulunya ini adalah daerah pinggir Indonesia dan tidak terurus oleh pemerintah Belanda, akhirnya diberikan kepada pemerintahan Inggris. Nah, dari tangan British lah pemerintahan sekarang. Inggris lah, baru negara Malaysia merdeka dan resmi mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 31 Agustus 1957. 1957 ya. Ya, memang merdeka pada tahun 31 Agustus 1957 ya. Dan bergabungnya iaitu Sabah dan Sarawak di dalam Malaysia pada tahun 1963 ya. Menjadi satu Malaysia lah Sabah dan Sarawak ketika itu. Yang sering jalan-jalan ke Singapura, tahu nggak kalau negara yang punya julukan negeri singa ini pernah juga menjadi bagian dari Indonesia? Pada masa lampau, Singapura merupakan... Maknanya, sebentar, maknanya Indonesia ni memang sangat luas. Maknanya satu dulu Kepulauan Borneo tu boleh dikatakan Indonesia. Dan Malaysia tu pun sebahagian daripada Indonesia. Brunei tu pun dan Singapura pernah menjadi sebahagian di Indonesia. Dan itulah sekarang ni bagaimana dia boleh terpecah daripada daripada Indonesia itu. Anda boleh komen di bawah komentar ni guys. Saya boleh baca ya. Sebab saya ni memang saya terus terang guys. Bila saya Malaysia, barulah saya belajar satu persatu sejarah-sejarah yang ada. Maafkan saya kerana saya ni pun memang masa sekolah dulu pun memang kurang sikit dengan mata pelajaran sejarah ni. Sebab itulah kelemahan saya. Okey, kita lanjut guys. Keluar kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan diberi nama Temasek yang dalam bahasa Jawa berarti kota laut. Wilayah ini tadinya tidak terlalu mendapat banyak perhatian karena tidak memiliki kekayaan alam yang banyak. Namun, menurut buku Negara Kartagama karya Empu Prapanca menyebutkan kalau Temasek alias Singapura ini juga pernah menjadi wilayah kekuasaan Majapahit dan menempatkan Aditya Warman sebagai panglima militer kala itu. Dan setelah berkali-kali berpindah tangan kekuasaan, akhirnya pada 9 Agustus 1965, Singapura resmi memperoleh kemerdekaan. Kita ulang semula berapa tahun kemerdekaan dia tadi guys? Singapura 9 Agustus 1965 ketika itu Singapura merdeka resmi memperoleh kemerdekaan. Maknanya waktu tu dia pun keluar daripada Melaya lah waktu tu pun Singapura di dalam Melaya, tak silap saya waktu itu guys. Pada tahun 1965 itulah dia keluar daripada Melaya dan membuat satu negara sendiri. Kalau salah maafkan saya guys, maafkan saya sebab saya pun bukan sangat pandai tentang sejarah Kamboja menjadi salah satu negara yang pernah menjadi bagian dari Indonesia. Pada abad ke-7, lagi-lagi kerajaan Sriwijaya yang dikenal sebagai kerajaan besar Nusantara pernah melakukan invasi militer ke wilayah yang punya julukan negara neraka dunia. Apalagi ditemukannya prasasti di tepi... Sebentar guys, jadi julukan negara neraka dunia? Saya baru dengar ni sebenarnya. First time saya dengar julukan negara-negara dunia. Apa yang menyebabkannya? Sungai Mekong menjadi bukti kuat bahwa kerajaan besar di Nusantara pada zamannya itu pernah menguasai negara yang merdeka pada tanggal 9 November 1953 ini. Awal merdeka. Awal lagi daripada Malaysia dia merdeka Ada yang tahu penyanyi Kristen Bautista? Pernah mikir gak kalau orang ini mirip orang Indonesia? Rupanya hal tersebut dikarenakan kalau negara lumbung padi ini pernah menjadi bagian dari Indonesia. Filipina. Berdasarkan peninggalan tertulis berupa lempeng tembaga, negara yang merdeka pada tanggal 4 Juli 1946 ini diketahui pernah berada di bawah kekuasaan Sriwijaya pada abad ke-8. Selain itu, kerajaan Majapahit menyatakan kalau mereka pernah menguasai wilayah Mindanao, Filipina. Alasan Filipina pernah dikuasai oleh Patih Gajah Mada karena dirinya bertekad menjadikan Mindanao sebagai wilayahnya karena terikat Sumpah Palapa yang ingin menyatukan wilayah Nusantara waktu itu. Bayangkan orang dulu-dulu dia boleh menguasai dunia ni tak perlu dengan teknologi yang canggih sangat pun guys. Kita tengok bagaimana kerajaan Sriwijaya ni dia boleh melebarkan empire-nya sampai ke Filipina, sampai ke Brunei, sampai ke Malaysia, Indonesia, sampai ke Kemboja. Bayangkan bagaimana kehebatan orang dulu-dulu. Tanpa peralatan canggih pun. Hebat kan? Luar biasa guys.
So, okay guys, kita dah reaction tadi daripada channel YT Crash Dogs. Katanya jarang yang tahu ternyata negara-negara ini pernah menjadi bahagian dari Indonesia Bersatu dalam NKRI. Itu yang saya katakan tadi. Bagaimana dulu Sriwijaya ni dia tidak perlu menggunakan peralatan iaitu ataupun kenderaan-kenderaan yang canggih-canggih ataupun yang hebat, tetapi dia boleh pergi ke sana ke sini dan dia boleh membesarkan empire-nya untuk menakluk negara-negara lain untuk menjadi bahagian salah satu yang ditakluk olehnya dan menjadi tempat yang diperintah olehnya. Dan kini kita tahulah semakin mengecil, dan sekarang kini kita tahu katanya di sini tadi iaitu Malaysia pun salah satu sebahagian daripada Indonesia juga, Filipina, Brunei, Kemboja. Banyak sebenarnya, dan banyak negara-negara yang ada dulu adalah sebahagian daripada Indonesia, guys. Sebenarnya maaf guys kalau saya tersilap kata, saya hanya reaction saja, dan saya pun sebenarnya saya ni adalah cetek tentang ilmu sejarah, dan lepas ini mungkin saya kena banyak baca tentang sejarah, guys. Saya kena tahu apa asal usul Malaysia ni, bagaimana asal usul Filipina, bagaimana asal usul Sabah, Sarawak. Itu saya kena tahu tu semua, sebab saya ni sebagai rakyat Malaysia, saya seharusnya mengetahui benda-benda itu untuk ilmu saya, guys. Itu yang harusnya ada pada diri saya ni, guys. Kalau anda yang tahu dan hebat tentang sejarah, anda bolehlah ambillah di mana-mana artikel kat Google pun tak apalah, anda copy dan paste dekat bawah komentar ni. Saya boleh baca juga untuk menambah ilmu saya yang ada ni, guys. Dan saya rasa memang Indonesia, memang kita tidak boleh nafikan, hingga sekarang pun Indonesia memang sudah negara yang besar dan mempunyai sebenarnya 17,000 lebih pulau yang ada di Indonesia. Dan katanya yang tidak masuk dalam carta pun, tidak masuk dalam list ada 18,000 sebenarnya, 18,000 lebih pulau yang ada di Indonesia, guys. Ini yang masuk dalam catatan pemerintah, 17,000 lebih. Bayangkan, banyak, guys. Kalau 17,000 tu sangat banyak kepulauan-kepulauan yang ada di Indonesia. Itu yang sangat hebatnya Indonesia, guys. Dan anda beruntunglah menjadi rakyat Indonesia kerana anda mempunyai berbagai-bagai suku kaum, berbagai budaya, berbagai agama dan berbagai-bagai bangsa. Itu yang harus anda banggakan menjadi rakyat Indonesia. Okay guys, sampai di sini saja untuk reaction kali ini. Semoga manfaat untuk kami Indonesia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozu Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozu Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya action, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng, tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.